kembali ya. Hari ini masih tetap semangat walaupun kita masih belajar melalui pembelajaran online. Untuk hari ini kita lanjutkan pelajarannya, yaitu subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian PKN, dan terakhir adalah IPS ya. Anak-anak silakan membuka bukunya pada halaman 90 ya. Pada hari ini yang pertama kita akan bahas adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Ya, mungkin ada yang sudah mendengar, pernah ya? Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah sebuah teks atau karangan ya yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu tertentu. Jadi berurutan, ceritanya diceritakan secara berurutan ya. Nah, bisa lihat contoh teksnya itu pada halaman 91 ya. Di situ ada sebuah teks narasi, judulnya adalah Pencemaran Udara di Kota. Nah, cerita ini dia diceritakan berdasarkan urutan waktu tertentu ya. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan menggunakan rumus adik simba. Masih menggunakan rumus adik simba ya. Apa topik permasalahan dalam teks tersebut? Nah, setelah kalian baca, kalian tahu ya. Topik permasalahan dalam teks tersebut adalah pencemaran udara ya. Bagaimana keadaan perkotaan yang dilihat oleh Nina ya? Jalannya banyak ditutupi asap. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa saja penyebab terjadinya pencemaran udara di perkotaan? Penyebab terjadinya pencemaran udara di perkotaan yaitu karena asap kendaraan atau asap pabrik dan juga asap pembuangan ya. Bagaimana cara mengatasi pencemaran tersebut? Dengan cara melakukan penghijauan ya. Setelah itu kita simpulkan apa kesimpulan teks tersebut ya. Bisa jadi kita simpulkan dengan kata-kata pencemaran udara yang terjadi di kota dapat dicegah dengan cara menggunakan kendaraan pribadi yang dengan bijak, membuat penghijauan dan mengurangi polusi udara, serta kota menyediakan hutan kota. Jadi ini teksnya itu diceritakan secara berurutan, itulah yang disebut dengan teks narasi ya. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan teacher akan menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan satunya lagi yaitu akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah ya. Kemarin kita sudah belajar tanggung jawab, dan sekarang akibatnya. Akibatnya apa saja ya? Nah, halaman 92 bisa dilihat itu ada sebuah gambar ya. Gambar itu merupakan tumpukan sampah yang berserakan ya. Tentunya gambar tersebut itu menyebabkan tempat sumber penyakit ya. Jadi bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Kita mau kan, semuanya mau kan tinggal di daerah atau di lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Contoh, di sini ada beberapa contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang sering kita lihat ya. Kemudian ada lagi selokan di jalanan itu dipersempit, gunanya untuk membuat jalan mungkin ya. Kemudian lagi menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat berdatangan ya. Membakar sampah di sekitar lingkungan pemukiman, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman, tidak mau ikut melaksanakan kerja bakti, mencoret-coret dinding, kemudian tidak mengikuti kegiatan di lingkungan seperti pemilihan ketua RT, tidak mau ikut musyawarah. Nah, itu juga contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar ya. Nah, jika tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka akan muncullah yang namanya pencemaran atau polusi ya. Contohnya pencemaran lingkungan
pembakaran sampah ya sembarangan itu udaranya akan tercemar juga. Oleh karena itu akan menjadi tempat sebagai sumber penyebaran penyakit ya, misalnya diare, demam berdarah, muntah dan sebagainya. Selain itu juga ya akan meningkatkan kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Kriminalitas itu adalah tindak kejahatan. Misalnya nggak mau ikut ronda malam, nah apa yang terjadi? Pencuri bebas masuk di lingkungan tempat tinggal kita ya, karena nggak ada yang menjaga, nggak ada yang ronda. Nah itu yang ketiga. Yang keempat akan menyebabkan banjir, kalau selokannya kotor ya, sampah di mana-mana. Jika hujan, aliran air akan tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir. Nah yang terakhir itu akibatnya itu aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Misalnya tadi nggak mau ikut pemilihan ketua RT atau musyawarah, itu akan menghambat karena tidak berjalan dengan lancar dan karena tidak terjalinnya keharmonisan antar sesama warga ya. Itu ya untuk halaman 92. Selanjutnya adalah halaman 99, bisa dilihat bukunya ya. Halaman 99 itu akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Di sekolah kalian punya tanggung jawab? Oh tentu ya. Kita bersikap bertanggung jawab di rumah, di lingkungan masyarakat, juga di sekolah ya. Contohnya kebersihan dan keindahan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Siapa saja warga sekolah? Siswanya, guru ya, penjaga sekolah, kepala sekolah, itu disebut dengan warga sekolah. Contohnya apa? Contoh sikap tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah: mencoret-coret dinding kelasnya, mencoret-coret mejanya ya, kemudian kursi meja itu dirusak, tidak mau piket kelas, tidak mau buang sampah pada tempatnya. Itu contoh sikap yang tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Akibatnya apa kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut? Kelas menjadi kotor ya. Tadi meja kursinya rusak, penuh coretan, jadi tidak enak dilihat ya. Kemudian kalau suasana kelasnya sudah tidak nyaman, otomatis sistem kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu. Tata tertib sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah tidak dapat berjalan dengan baik ya. Tapi anak-anak teacher semuanya, anak kelas 5 semuanya sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik semua ya. Nah itu untuk pelajaran PKN hari ini. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang cara menghargai kegiatan ekonomi. Masih ingat apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Manusia itu disebut dengan apa kemarin masih ingat? Sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Yang benar ya, makhluk sosial itu artinya manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Gak bisa hidup loh sendiri, kita pasti butuh bantuan orang lain. Dari kita lahir sampai kita nanti meninggal ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itu arti dari makhluk sosial. Selanjutnya tadi teacher bilang manusia itu disebut juga makhluk ekonomi. Nah, makhluk ekonomi artinya apa? Artinya manusia itu selalu senantiasa melakukan kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya, makan, minum dan sebagainya. Dia melakukan kegiatan ekonomi. Itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini dari teacher membahas cara menghargai kegiatan ekonomi ya. Dan orang yang satu dengan orang lain pasti beda ya. Kegiatan ekonominya berbeda-beda. Dia cari uangnya nggak sama. Nah, oleh karena berbeda itu kita harus saling menghargai. Contohnya apa? Contoh sikap saling menghargai antar sesama pelaku kegiatan
kegiatan ekonomi yang pertama, saling menghargai, ya, menghargai dan menghormati. Nah, misalnya dia buka usaha apa, ya, sama misalnya, ya, kita nggak boleh iri, tapi kita hargailah usaha dia. Rezeki sudah diatur oleh Tuhan, ya. Kemudian jika sudah saling menghargai dan menghormati, akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Selanjutnya, cara menghargai yang lain itu tidak iri, ya, tidak iri atas keberhasilannya, atas keberhasilan orang lain. Tentang dianya sukses, kitanya iri, nggak suka, ya. Tidak boleh seperti itu, tapi harus bersikap lapang dada, ya. Kemudian juga bersaing secara sehat, atau pelaku ekonomi yang satu dengan yang lainnya. Bersaing secara sehat, tidak boleh curang, ya. Yang terakhir itu tidak merendahkan. Tidak merendahkan jenis kegiatan ekonomi orang lain. Nah, itu ya terakhir, misalnya kita usahanya apa, kemudian usaha orang lain tersebut lebih rendah daripada kita tidak boleh menghinanya, ya, tidak merendahkannya, tetapi harus mensupportnya, mendukungnya agar dia berhasil. Itu contoh cara menghargai kegiatan ekonomi antar pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lainnya, ya. Nah, untuk IPS itu saja dulu, dan pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.